kita lanjut, kita akan bahas saham batubara ya. Nah, sebelum bahas batubara ya, sebelum bahas Indi, coba kita lihat NCF ya, Newcastle. Nah, jadi gini, Newcastle tuh tertinggi ya, sempat $150 gitu kan, kalau misalnya kita pakai weekly chart gitu kan. Tertinggi sempat ke 150 ya, ini harga acuan batubara tapi yang internasional. Kalau kita sebenarnya punya acuannya sendiri ya. Ya, ibaratnya sebagai inilah teman-teman ya, sebagai katalis atau sebagai sebuah guidance gitu, dalam artian kalau misalnya situasi nggak bagus, ternyata selain dengan oilnya langka harga naik gitu kan, ya alternatif orang pada pindah ke batubara gitu kan, sebagai buat entah pembangkit listrik atau apapun itu kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya ketika area-area 150, ketika NCF itu di $150 gitu kan, itu sebenarnya sama aja waktu kayak Oktober 2024 gitu ya, which mean ada hubungannya dengan sektor-sektor batubara gitu kan. Nah, ya kalau dari weekly chart sih sebenarnya udah mulai kelihatan turun dan mungkin akan semakin turun ketika eskalasi ini sudah selesai. Kayak begitu. Karena ya setelah kayak perang kemarin 10 Maret gitu ya, waktu bullish di awal ya, ini saham batubara drop terus nih dari November sampai Maret gitu kan. Gitu. Jadi ya untuk view mungkin masih cukup relatif bagus buat saham-saham batubara gitu ya. So, kita lihat seperti apa perkembangannya gitu kan. Tapi kayak di bulan-bulan ini gitu kan, sebenarnya kayak masih bisa nih kalian manfaatkan buat industri batubara gitu ya. Oh, wait. Nah, so buat Indi gitu ya. Nah, ini kan teman-teman lihat nih, wah Mas Indinya cakep banget nih naik gitu kan. Indi tuh dia suka sekali yang namanya lawan arah gitu ya, kayak begini. Kelihatan nggak? Oh, kayak begini. Posisi dia di overbought-nya suka lama gitu ya. Kayak di sini juga nih. Nah kan beda saham, beda karakter gitu ya. Dan di sini sebenarnya masih cakep gitu, masih ya udah mulai area overbought sih, tapi kayaknya masih kelihatannya masih bisa naik. Nah, cara ngeliatnya gimana? Cara ngeliatnya, teman-teman lihat, oh iya nih, sempat terjadi rejection di 3.760. Nah, di kemarin ya, harga ditarik turun, terus dibawa lagi naik. Dan ketika teman-teman lihat di sini posisinya, yang namanya Indi itu kan naiknya sebenarnya secara bertahap gitu ya. Jadi ini sebenarnya yang oke gitu. Dalam artian ya naiknya nggak begitu gede, gradually atau pelan-pelan dia naik. Nah, ini ada potensi nih buat yang namanya Indi kembali naik. Tapi tetap pantau 3.560 sebagai dia punya area support, teman-teman ya. Karena kalau misalnya jebol, berarti ada potensi untuk retrace dulu sebelum kembali lagi naik. Tapi di sisi lain, kalau misalnya memang di besok dia bisa naik, ya berpotensi ya lanjut naik. Gitu ya. Nah, terus cek. Buat ini MA aku hidup nggak? Nggak. Coba cek MA. Nah, ini masih kurang lebih deket-deket MA 5 lah. Masih ada potensi buat naik gitu ya. Kalaupun turun testing 3630 ya masih oke gitu ya buat Indi. Terus kita cek foreign flow-nya daripada si Indi gitu kan. Nah, Indi itu akum nih 2 hari terakhir ya, tanggal 9 sampai 10, memang buangan di tanggal 8, tapi mulai dari tanggal 6 nih akum terus nih. Cakep ya. Gitu. Jadi ya masih ada potensi buat Indi naik besok. Tapi nggak tahu marketnya kayak gimana. Nah, di tanggal 10 BK masih beli, ZP, RX juga beli, cakep. Buangan dari XL. Nah, enak nih kalau lihat yang buang XL ya. AK sama YU kayak gitu. Oke lah. Masih oke lah buat day trade masih oke. Tapi pantau ya kalau masih nggak bisa besok buat buat testing 3.700 ya potensi ketarik juga nih teman-teman gitu. Oke. Lanjut lagi teman-teman, Indi ITMG ya. Nah, ini ITMG nih yang suka walah aku ketinggalan berapa lama ini. ITMG naiknya 37% dari Februari ya. Nah, ini kalau ngomongin ini ada 2 yang aku bahas ya. Masalah dengan price action sama ditambah sama dividen. Oke. Nah, sekarang kita ngomonginnya
technical dulu teman-teman. Nah, ketika teman-teman lihat ITMG fasenya jatuh di sini, ini sebenarnya technical rebound nih. Kenapa? Karena ini kita bisa nganggap higher low-nya, dia punya lows di sini. Nah, ini terus ada potensi buat lanjut naik. Nah, tapi yang harus kita perhatikan, pas banget ya 1,618 mantul. Nah, yang harus kita perhatikan adalah nanti untuk minor, ya supportnya lah kurang lebih ya. Itu di sini mantul lagi nggak nih? Kalau misalnya drop di 26.450 nih. Nah, kalau di area sini nih mantul lagi, ya ini teman-teman masih bisa ngelihat yang namanya ITMG naik. Atau di besok, ya ini potensi ITMG naik juga sebenarnya masih bisa. Ngeliatnya dari mana? Ngeliatnya dari momentum yang terbentuk di sini. Ini GC nih dia, nih Golden Cross. Gitu ya. Biasa, GC naik, GC naik, lihat lagi GC naik, GC naik gitu ya. Nah, terus apa? Meskipun tadi yang GC naik, naiknya cuma nggak gede ya. Di sini sampai kurang lebih di sini gitu kan. Tapi ya ini sebenarnya tetap bisa dimanfaatin ya buat teman-teman yang suka. Nah, kemudian yang kedua, pertimbangkan masalah dengan dividen. Gitu ya. Kalau misalnya teman-teman udah punya dari kapan tahun atau dari sini, ya ini luar biasa lah kalian ya. Cuannya double-double. Udah dari dividen dapat, dari capital gain juga dapat. Nah, itu yang paling aku suka gitu ya. Jadi jangan kalian lupa juga dengan harga kalau emang dividen investing, karena sebenarnya saham-saham macam batubara ya, saham-saham sunset gitu ya. Saham-saham yang udah selesai masa dia jadi primadona gitu lah, simpelnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat flow-nya gimana buat si siapa namanya nih, buat si ITMG. ITMG. Nah, ini sulit buat analisanya, soalnya kan barang-barang kering ya. ITMG. Akum 2 kali ya, tanggal 9 dan tanggal 8. Gede-gedenya aku walah kagak sempet ngeliat ya waktu volume bener-bener gede nih dari tanggal 3 ya. Nggak sempet aku lihat mantau si ITMG. Ternyata udah naik luar biasa. Ya ini mulai sepi lagi teman-teman. Ya dilihat lah. Karena tanggal 7 8-nya masih akum ya. Di sini nih. 7 dan 8-nya masih akum, harusnya melihat ITMG buat naik lagi ke kisaran 27.500 harusnya masih bisa lah. Gitu. Itu aja sih buat ITMG. Gitu ya. Lanjut. KKGI ya. Nah, ini nggak tahu nih KKGI apa nih. Nah, ini kan 314. Nah, lihat nih. Ya, lihat saham-saham kayak gini. Ini saham-saham yang nggak ngasih kalian cuan, lihat. Ya kan nih. 76 lagi. Nih. 76 naik lagi di bawah 76 lagi. Ini nggak tahu nih 76-nya sampai bawah sini nih kenapa nih, nggak tahu nih. Ini 29 Februari bukan Januari betul ya. Nah, jadi ya hati-hatilah saham-saham kayak gini gitu ya KKGI. Karena teman-teman nggak dikasih cuan nih di saham-saham kayak gini, kayak gitu ya, dihindari lah. Kecuali kalian yang ngerti trade-nya, udah cakep, udah ngerti, udah paham, ya silahkan dicoba kayak gitu. Lihat dia paling sering tuh kena pakai indikator apa, terus kemudian di area-area berapa dia sering mantul, kurang lebih kayak gitu ya. Aku sih nggak rekomendasikan lah ini ya, karena nggak retail friendly gitu ya. Lanjut, dari kita skip aja KKGI, nextnya PTBA. Nah, PTBA sebenarnya juga sama ya. Ya ini aku sih melihatnya untuk apakah sekarang area buy, kecenderungannya sih sebenarnya iya ya, karena ngomongin fase di sini ya ini udah sangat-sangat oversold. Ya nggak sangat sih ya, udah masuk area oversold lah. Jadi memang ada potensi untuk naik lagi ke atas gitu ya, testing ke 2.900. Tapi jika nanti enggak, sebenarnya aku lebih suka ya, karena konservatif, ngelihat sih belinya memang di area-area 2.700-an gitu ya. 2.700, 2.600 menurutku area yang lumayan menarik, berhubung kita sudah ketinggalan ya jujur aja waktu dibawa naik ke sini. Tapi ternyata pas banget ke testing di 3.080 ini drop ke bawah gitu ya. Jadi ya aku sih wait and see, tapi tetap bisa pribadi ya. Tapi kalau misalnya teman-teman, Mas ini kan udah golden cross di bawah bisa dimanfaatkan, ya tentu ini masih bisa. Kembali lagi cek
Flow-nya ini cakep banget jujur. Dari tanggal 6 sampai tanggal 10 buat trade PTBA, BK sama RX-nya masuk, terus TA sama AK-nya juga masuk. Jadi ini dikasih chance nih buat masuk nih ya. Pas banget di 0,78 dia langsung naik. Tapi ini nggak tahu nih, ini pembentukan 2980 bentuk ini nggak nih? Bentuk lower high nggak nih? Sama lihat juga ini ya, lihat juga besok lah ya. Kalau misalnya market Asia pada di Junam ya ini pada Junam juga ngikut kayak gitu. Itu aja sih palingannya. Tapi overall oke lah buat PTBA. Nah ini AADI nih. Nah AADI, nah kalau teman-teman lihat sebenarnya AADI itu kalau kalian lihat dari flow-nya nih cakep gitu ya. Nah ini yang keterbalikan nih. AADI sama AADI. Nah ini kan yang masuk bagus-bagus ya. ZP, AZ. Nah, terus ini hijau semua gitu kan. Akum semua, Mas ini kok hijau semua tapi kok turun gitu kan. Nah itu jadi pertanyaan gitu kan. Nah kalau menurutku ya berarti ya emang belum mau dibawa naik aja gitu kan. Ya memang tapi terus dilihat harganya turun ya udah. Justru harusnya teman-teman senang bahwa apa? Bahwa ya si AAD ini masih di akum gitu kan. Ya nggak tahu aja kapan mau dibawa naik. Nah jadi gimana? Dari sisi momentum teman-teman ya, kalau misalnya kalian lihat ini kan udah mulai masuk area oversold gitu kan, ini di bawah sini gitu kan, udah mau masuk area oversold. Nah jadi ini sebenarnya bisa kalian pantau gitu kan. Kalau misalnya dia memang penurunannya agak sedikit jauh gitu ya, bisa sampai 975 ya ini bisa gitu kan. Tapi ya dilihat lah ketika momen-momen dia mau GC, ya disitulah kalian bisa coba buat entry. Alasannya kenapa? Karena di sini asingnya akumulasi terus nih. Kayak gitu. Coba kita cek aja dari tanggal 1 gitu kan. Ini yang masuk ZP belinya gede. Yang buang siapa? Nah, ini yang buang rata nih. Gitu ya. YU, PD, AZ, KI, AKNI. Yang buang rata kan. Gitu kan. Sementara di sini ada yang paling dominan beli ZP. Kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi gimana? Jadi ya sebenarnya buat si ADMR ini, AAD ini cakep teman-teman ya. Ini cakep, tapi kayaknya kita harus nunggu momentum. Ya dilihat lah kalau misalnya memang ya kalau misalnya kalian mau coba paksa beli gitu ya, ya pantau aja nih area-area sini nih ya. Nah nih kurang lebihnya nih. Nah ini di testing nggak nih 9925? Kalau ditarik 925 dicoba. Kalau benar-benar mau area paling bagus ya coba di benar-benar kalian cobanya masuk di 9575. Biarin dia testing sebelum naik. Sebelum naik lagi gitu ya. Kurang lebih gitu buat AADI. Oke, gitu aja. Terus UNTR. Nah, ini juga saham-saham cakep nih ya. Nah, UNTR coba kita cek ya. Ini harusnya sih banyak yang akum ya. Nah, ini kalau kalian duitnya banyak, enak nih masuk UNTR nih, sepi nih. Masuknya AKRX sama KZ semua, numpuk nih dia di sini. Masuknya ratusan miliar. Nah, lihat deh. Ini apakah masih bisa naik gitu kan. Ini gap 31.950 ini belum ketutup. Nah, kalau teman-teman yang, ya aku kan sempat gak bahas ya, lama sempat gak bahas batu bara gitu kan, karena capek, agak sulit gitu ya. Tapi ternyata malah kelewat. Nah, kalian ingat waktu bener-bener gap ditarik ke bawah banget, lihat apa yang terjadi sekarang, ini the powerful of gap ya, nutup gap. Jadi kalau kalian dapat di 24.000 lumayan nih, dari saham gede cuannya 31% gitu ya. UNTR average-ku luar biasa ya, average-ku, nah ini cakep nih. 25.000, tunggu sampai dapat dividen. Ya, dari 24.800 ya, 24.800 luar biasa, cuannya 26% ya. Nggak apa-apa lah ya, ke spill ya. Cuannya 26%, ntar kalau mau bagi dividen lumayan gitu kan. Kalaupun nanti dibanting, ya udah nggak sengaja jadi dividen investing gitu kan. Nggak dijual dapat dividen, dijual cuan, ditambah dividen lagi, cuannya makin bear gitu ya. Jos ya Kak Cynthia ya, mantap. Kayak gitu. Nah, terus dilihat lagi, Bang, foreign flow-nya gimana ya? Sebagus ini. Kayak gitu. Tapi ya kekurangannya apa ya? Kekurangannya nggak semua kita bisa masuk gitu kan ya. Satu sahamnya 3 juta gitu kan harganya. Satu lotnya kan 3 juta. Gitu. Jadi ya cenderung memehong, tapi ya jos gandos ya, naik terus udah 30%. Kayak gitu. Oke? Jadi kurang lebih kayak begitu buat si UNTR, cakep banget. Next targetnya sebenarnya dengan ngelihat
based on structure di sini masih kuat ya. Ini testing gitu kan, ya mau dibilang cup and handle nggak bisa gitu ya, tapi basically kalau teman-teman lihat beberapa area ini udah create another higher low di sini juga, dan posisi daripada stochastic slow sendiri ini juga udah mengindikasikan adanya crossing up naik gitu ya. Jadi ini untuk breakout ke atas sebenarnya masih berpotensi dengan teman-teman ngelihat secara bertahap gitu ya, secara daily-nya ini asingnya masuk terus nih di ONTR. So this is good ya. Kayak gitu. Ya sekalian tunggu dividen lah ya kalau dikasih. Oke, gitu aja buat si ONTR. Kita lanjut lagi ke SMGA gitu ya. SMGA. Nah ini semi-semi gorengan ya, balik lagi di bawah cepet, hati-hati. Aku sih cuma mau bilang gitu. Kenapa hati-hati, jangan sampai kalian dibawa nyangkut, habis dibawa nyangkut capek gitu ya. Nah, kalau misalnya mau masuk saham-saham gini ya, diperhatikan lagi, teman-teman, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini sebenarnya satu rejection gitu kan. Nah, rejectionnya wajar nggak? Wajar. Karena apa? Ternyata dia nutup gap dulu. Nah, kayak terus apa? Cek. Kalau misalnya satu swing di sini, ceklah nih. Ini aku bahas kilas ya. Ya kalau misalnya memang ketarik turun, atau teman-teman lihat di 93 itu nggak kemana-mana harganya, di sini area kalian bisa masuk. Tapi ingat, kalau ya 9394 ini sebenarnya kalian bisa manfaatin gitu ya. Tapi pantau lagi dulu, kalau misalnya memang masih mau ditarik ke 90 level terakhir, nah ini area bagus juga buat masuk sebelum dia ditarik lagi naik. Berhubung posisinya masih naik ke atas. Tapi jika enggak gitu ya, jika turun dari 90 ya saranku mah nantilah. Kalau dia di testing lagi ke 80, ini area yang paling bagus buat kalian beli. Karena jadinya triple bottom. Gitu ya. Oke, gitu aja buat SMGA. Next Adro. Tadi cakep nggak? Nggak ya? Nah, nih. Kalau teman-teman lihat saham-saham yang kecil, saham-saham yang cenderung digoreng di market lokal gitu, market domestik, ya kalian bisa lihat asingnya tuh masuknya dikit gitu kan. Ini 14 juta, asingnya net buy-nya 246 juta, kayak gitu. Jadi kecil, rawan sekali tektok atas bawah ya. Kecuali kalian mengerti dari sisi fundamental ya, itu lain cerita. Kayak gitu. Oke, next, Adro. Adro juga secara teknikal sebenarnya ini area beli gitu ya. Dengan mempertimbangkan 2360 sebagai area support dan ya beberapa tick ke bawah lah, kalian anggap itu sebagai stop loss gitu ya. Nah, kenapa sih Mas begitu? Karena teman-teman lihat si Adro tuh naiknya cakep gitu ya. Ini kalian bisa lihat ini higher high-nya, di sini higher high-nya juga kebentuk, terus di sini higher high gitu kan. Terus kalau kalian lihat di sini ini higher low, ini juga another higher low-nya di sini, dan ini ada possibility untuk jadi next higher low. Yang mana kalau teman-teman melihat posisi ini, kalian tahu ini adalah uptrend gitu ya. Nah, terus apa nih? Gitu kan. Berarti kita udah tahu nih, ketika market sedang junam gitu ya, sedang ke bawah, ternyata di sisi perang ini selain oil and gas gitu ya, yang mana oil and gas yang nggak terlalu perform, ternyata dari sektor batu bara ternyata pada cakep-cakep nih, kayak gitu. Oke, so jadi balik lagi buat si Adro ya, ini ada potensi buat naik nih, karena pas banget crossing 2360, pas banget crossing MA5 dan lihat supportnya cakep di 2360. Di sini juga stokastiknya GC, Golden Cross, so ini ada potensi untuk dia naik besok gitu ya. Tapi balik lagi tetap cek market Asianya ya, kayak gitu. Kalau market Asianya busuk, ya mau nggak mau kita akan terima hasilnya busuk juga, kayak gitu. Tapi ya kalau dibilang apakah ini golden moment, ya ini golden moment gitu. Oke, let's check dia punya flow ya dari asing. Ya ini asingnya juga cakep, teman-teman lihat dari tanggal 2 sampai tanggal 10 akum terus buat si Adro. Cek lagi BK sama AK-nya masuk cakep. Lihat dari tanggal 1 sampai 10 BK akumulasi 1 juta lot, baru buangnya 100.000 lot gitu ya. Gitu. Jadi this is a good accumulation lah dari BK gitu kan. Ya kalau kalian mau consider buat masuk ya coba aja. Adro bagus dividen kapan ya? Aku nggak tahu nih. Tapi dicek juga hati-hati dividen trap gitu ya. Yang aku takutkan adalah dividen trapnya itu sebenarnya. Tapi kalau kalian mau memanfaatkan trade-nya, ya this is
a good trade sebenarnya teman-teman ya. Begitu sih kalau menurut Mas Emon ya. Oke, good yang ada pegang Adro ya, kurang lebih bagus lah di situ ya. Ini ya, di sini ya. Oke, sip, cakep. Oh jadi Adro ini tak botakin ya. Yes, Adro cakep nih. Ini kalau kalian berani, ini gap gede ya. Nih, lihat nih, ini gap gede nih. Nah, ada yang mau hold sampai sini nggak nih? 3.600 nih. Tuh, 50% lagi ke atas. Ini gap wajib diisi ya, untuk saham gede ya. Ini spin off nggak sih kayaknya? Ini fase spin off nggak sih? Yang Adro spin off jadi AAD kan? Ini ya kayaknya ya. Kapan ini nih? Ini spin off 25 November dulu. Ya, ini spin off ini. Ini harga spin off ini nih harus dibayar ini nih. Harus dibayar ini ya. Gap ini nih harus dibayar. Gitu. Gitu ya. Oke. Oh iya, thank you Kak Cynthia. Oke, betul. Dividend trap. Ya, nah kalau misalnya, nah ini juga cakep nih. Mas, boleh nggak aku masuk setelah dia bagi dividen? Saya ngincar dividennya di next kuartal atau di next semester atau di next year. Bisa nggak? Oh, itu lebih cakep lagi. Tandanya teman-teman udah masuk ketika semuanya orang nyangkut, nanti pas fase dividen kalian buang, kalian dapat dividennya, tunggu jatuh lagi, beli lagi. Wah, itu luar biasa tuh kalau begitu ya. Kayak gitu. Jadi, good buat teman-teman yang udah punya Adro, mantap. Next, terakhir Boomsco ini. Nah, ini jarang-jarang aku bahas boom itu biasanya di sektor emas ya, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi Boomsco yang harus dilihat berikutnya sebenarnya, gini ya. Jadi, Mas Emon mau share nih tentang MSCI gitu ya, tentang MSCI. Aku jujur belum update tentang MSCI dan gimana perkembangannya, tapi yang namanya bulan Mei, ya ini kan kita ada lagi kan MSCI, diumumkan buat bulan apa? Buat bulan Juni ya, buat efektif, kita bilangnya tanggal efektif gitu teman-teman. Nah, berdasarkan beberapa informasi yang Mas Emon coba cari gitu ya yang teman-teman juga pasti tahu lah siapa gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya untuk MSCI, jadi nggak apa-apa ya, Mas Emon bahas view juga ya. Jadi, nggak cuma teknikal, tapi teman-teman ngerti view-nya kemana. Nah, yang aku nggak tahu apakah MSCI ini sudah menerima lagi, gitu ya, sudah menerima keluar atau masuknya emiten baru gitu kan, kayak misalnya, misalnya si saham A keluar, exclude, si ininya, si B-nya include gitu ya. Nah, ini aku nggak tahu ada atau enggak. Nah, ini harus dikonfirm. Jadi sebenarnya kalau ngomongin masalah bumi, ini sebenarnya sangat layak untuk masuk MSCI karena ya dari free float ya gede banget gitu kan, real free float lah ibaratnya si bumi ini. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang sangkut di bumi, ini belum terkonfirm ya, tapi view-nya teman-teman ya yang Mas Emon bisa share adalah bumi ini sebenarnya kandidat yang layak buat di MSCI gitu. Meskipun kita nggak tahu nih MSCI udah mau terima include atau exclude atau belum. Tapi kalau misalnya kalian hold atau nyangkut di atas, ya jangan berkecil hati. Aku melihatnya sih masih ada berpotensi untuk naik lagi ke atas gitu ya. Terus apa lagi ya? Nah tapi ya informasi ini dulu nih yang harus kita lihat. Ini keluar masuknya udah bisa atau belum nih? Kalau udah bisa ya udah. Menurutku sih ada potensi buat dia naik. Apalagi kalau misalnya dia MSCI, beneran masuk MSCI gini ya, ada rumor, nanti cek di rumornya lah. Kalau dirumorkan masih bisa masuk, ya teman-teman yang belum punya di bumi silahkan dicoba masuk. Sama buat teman-teman yang nyangkut di bumi, ya ini dapat hopium lah ya. Dapat hopium ya kalau bisa saham-saham kalian si bumi itu kejemput gitu ya. Nah, si Boomscoy gitu kan, teman-teman lihat memang harganya udah naik gitu ya. Tapi aku ragu juga sebenarnya ya, Mas Emon akan jujur lah setiap view yang aku kasih ya. Takutnya ini nggak kuat dan turun. Tapi ya kalaupun turun, sebenarnya apakah wajar? Ya jujur sih wajar ya teman-teman ya, udah naik 23%. Terus kalau ngelihat dari momentum sih sebenarnya ya memang juga berpotensi untuk turun ke bawah karena dari momentumnya udah capek gitu ya. Nah,
Tapi bisa extend nggak? Ya ini juga bisa kalau dia naiknya, kalau gini, kalau dia konsisten seperti ini kenaikannya teman-teman ya, sebenarnya ada, mana nih, bentar, ada potensi dia itu buat ngelanjutin dia punya pergerakan kayak begitu. Ibaratnya kayak yang sama nih, jadi gerakannya korektif korektif kan. Bentar, aku coba cari ini nih, biar kalian dapat gambarannya. Gimana ya caranya ya? Bentar, ghost feed. Nah, gini. Kalau misalnya teman-teman melihat kenaikannya seperti ini gitu ya, ini sebenarnya ada potensi buat si bumi itu bisa extend sampai naik lagi ke atas, gitu ya. Kenapa? Kenapa bisa kayak begini? Nah, ini salah satu contoh itu di SMIL ya. SMIL juga kayak gitu. Jadi karena dia naiknya pelan-pelan gitu ya, jet, 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 gitu kan, 1%, 2%, 1%, 2%, tapi naik terus, ada turun tapi naik lagi. Ini ada potensi buat extend kayak begitu. Dan ini biasanya teman-teman akan ngelihat yang namanya stokastik tuh begini, garis lurus kayak gitu. Nih. Nah, terus tapi ya balik lagi, ini kan asumsi ya. Karena kalau dilihat, kalau misalnya teman-teman lihat proyeksinya gitu ya, ini sebenarnya ke 294 pas banget nih testing dia punya previous resistance. Nggak sengaja sejujurnya. Gitu. Cakep sih sebenarnya ya. Jadi untuk pergerakan si bumi, itu teman-teman ya pantau aja nih. Ini selama dia nggak drop di 238 gitu ya, ada potensi untuk naik lagi ke atas. Kayak gitu. Ini belum ya game belum jadi kaya ya di bumi ya. Nah, terus gini, sorry, ke distract. Nah, buat teman-teman yang nyangkut di Boomskoy gitu ya, sebenarnya nih, kenapa tak bilang jangan terlalu takut, jangan terlalu gundah gulana gitu ya. Karena, bentar, ini banyak coretan ya, bentar. Karena sebenarnya ada gap yang belum benar-benar ketutup. Gapnya itu di mana? Yang pertama nih, gap di 328 tuh belum ketutup. Jadi kalau kalian memang punya harga di dekat 328, itu ada potensi buat ketutup. Satu. Yang kedua, nah, ini area 432 ini ada gap ini di sini. Jadi ini juga harus ditutup sebenarnya. Jadi buat ke sana, ya katalis paling masuk akal adalah MSCI. Itu ya guys. Itu tadi secara view lah, secara view. Nah, Bumi 242. Bumi 242 ya. Salam hormat dulu ya buat veteran ya. 242 mah udah cuan, enggak ya, nggak jadi hormat ya. Kalau ada yang di 480 gitu ya, baru kita hormat dulu ya. Oke. Bumi ya. Nah, Bumi ya ini sebenarnya agak-agak sulit buat dianalisa gitu kan. Enggak sih, bisa sih. Tapi ya kalau dari segi size ya lihat aja transaksi 37 juta lot gitu ya. Ini scalpingable lah. Sama volume transaksi per harian aja 925 miliar gitu ya. Ini gokil abis emang Bumi. Jadi so MG sama AZ masuk ya, RB, AK sama CC buang barang. Nah ini aku nggak tahu kenapa RB-nya buang gitu kan. RB itu kan Salim ya. Nggak tahu kenapa buang sejujurnya. Kenapa? Karena kan harusnya dia udah pindah ke RB ya. Nggak tahu gimana. Apakah mau ngecilin atau gimana biar nggak kelihatan di kepemilikan. Nggak tahu, nggak ngerti. Tapi intinya adalah ya ini harus dipantau nih. Ini si RB harus beli lagi ya. Karena kan yang kita tahu kan RB Ina kan punyanya Salim kan. Gitu. Terus kita coba lihat aja dari flow-nya apakah ada lagi yang masuk ke Bumi. Sama nanti ya kira-kira 2 minggu lah ya. 2 minggu sebelum pengumuman efektif MSCI kan biasanya udah mulai keluar rumor-rumor yang berseliweran gitu kan. Nah nanti kita lihat lah di situ. Mulai ada nggak nih spike inflow dari asing masuk. Kalau di Bumi itu memang nanti ada spike inflow masuk, itu jadi katalis lagi untuk kita ngespekulasi bahwa kayaknya nih si Bumi masuk lagi nih di MSCI bulan Mei gitu ya. Kayak gitu. Oke, kurang lebih gitu buat Boomskoy teman-teman. Jadi kurang lebih gitu ya untuk view-nya di saham batubara. Kembali lagi kalau misalnya market IHSG kita besok itu terimpact gara-gara si US-nya sama Iran ini tidak menemukan kesepakatan ya ditunggu lah gitu ya. Tapi at least udah tahu, oh ini murah karena ini, oh ini ada potensi buat naik, oh ini ada yang
begini gitu ya. Nah, kalau saham yang berpotensi, menurut Mas Emon ya, yang berpotensi lawan arah tetap besok naik, ya palingan kalau nggak AADI, UNTR, sama ADRO. Karena foreign-nya paling kenceng. Kayak gitu. Oke? Kurang lebih gitu ya buat saham-saham batu bara.